Kita sudah mengetahui bahwa terdapat perbedaan untuk prosedur akuntansi terkait sistem biaya taksiran produk yang diolah melalui satu departemen produksi saja dengan produk yang diolah atau melalui lebih dari satu departemen produksi. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk melihat dan mempelajari bagaimana prosedur pencatatan akuntansinya. Jadi ada beberapa poin terkait prosedur pencatatan ini. Yang pertama adalah prosedur terkait pencatatan biaya bahan baku. Ada dua opsi metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah metode mutasi persediaan atau perpetual dan metode persediaan fisik. Nah, jadi untuk metode perpetual saat kita membeli bahan baku, maka jurnalnya adalah persediaan bahan baku pada utang dagang jika itu dibeli secara kredit. Jika secara kontan atau cash, utang dagang bisa diganti dengan rekening kas. Kemudian saat kita memakai bahan baku, maka jurnalnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku, di mana BDP BBB bertambah karena ada bahan baku yang masuk dalam proses produksi namun belum menjadi barang jadi atau produk jadi. Kemudian persediaan bahan baku yang mempunyai saldo normal di debit itu berkurang sehingga saat terjadi pengurangan maka dia akan berpindah posisi di kredit. Ini kita gunakan untuk mencatat penggunaan dan pembelian bahan baku sesungguhnya. Kemudian untuk metode fisik, di sini untuk membeli bahan baku, jurnalnya adalah pembelian pada utang dagang atau pembelian bahan baku pada utang dagang. Berbeda dengan metode perpetual, di mana pembelian ini di metode perpetual kita debitkan pada persediaan bahan bakunya langsung. Kemudian kita perlu menutup harga pokok persediaan bahan baku awal periode dengan jurnal barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Lalu perlu juga untuk menutup rekening pembelian di mana kita mendebit barang dalam proses biaya bahan baku pada pembelian. Kita juga nantinya di akhir periode akan mencatat HPP, harga pokok persediaan bahan baku akhir periode, dengan menjurnal persediaan bahan baku pada barang dalam proses biaya bahan baku. Ini merupakan jurnal yang kita gunakan pada prosedur pencatatan biaya bahan baku pada metode fisik, ya. Selanjutnya untuk prosedur pencatatan biaya tenaga kerja itu tidak ada pilihan metode. Biasanya kita akan mendebit biaya-biaya tertentu pada gaji dan upah. Nah, biaya-biaya tertentu ini bergantung pada di mana tenaga kerja tersebut berada. Jika ini merupakan tenaga kerja untuk membuat produk atau tenaga kerja produksi, maka di debit itu kita menggunakan rekening barang dalam proses biaya tenaga kerja. Jika tenaga kerja tersebut merupakan tenaga kerja kantoran yang ada di kantor, maka kita bisa menggunakan rekening biaya administrasi dan umum. Sedangkan untuk tenaga kerja bagian pemasaran, kita bisa menggunakan rekening biaya pemasaran pada gaji dan upah seperti ini. Selanjutnya untuk prosedur pencatatan biaya overhead pabriknya. Di sini ada dua metode. Yang pertama adalah pencatatan BOP dengan menggunakan metode biaya sesungguhnya, sedangkan yang kedua dengan menggunakan biaya taksiran. Jika kita menggunakan biaya sesungguhnya saat kita melakukan pencatatan atas dikeluarkannya biaya overhead pabrik, maka kita akan mendebit biaya overhead pabrik sesungguhnya pada rekening-rekening di kredit. Contohnya mungkin persediaan suku cadang, akumulasi depresiasi aktiva tetap, dan lain sebagainya. Kemudian dari BOP sesungguhnya yang sudah kita keluarkan tadi, kita akan membebankan BOP tersebut pada produk. Maka kita akan mendebit BDP BOP atau barang dalam proses biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik sesungguhnya.
Sedangkan untuk metode kedua, yaitu metode biaya taksiran, saat terjadi pengeluaran biaya untuk BOP, maka jurnalnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya pada macam-macam rekening di kredit, seperti persediaan suku cadang dan lain sebagainya. Nah, namun di sisi lain, di awal produksi biasanya kita akan melakukan pembebanan BOP pada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Untuk itu, kita akan mendebet barang dalam proses biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, jadi nanti di metode taksiran ini kita akan mengenal biaya overhead pabrik sesungguhnya dan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Lalu yang ketiga, kita perlu menutup BOP yang dibebankan pada BOP sesungguhnya. Atau sebaliknya. Jadi nanti kita akan menjurnal di debit biaya overhead pabrik yang dibebankan pada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi kan pada awal proses produksi atau sebelum proses produksi kita sudah menghitung berapa BDP BOP-nya dengan menggunakan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan. Namun setelah proses produksi selesai, kita akan mengetahui berapa besarnya biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Nah, untuk itu nantinya kita akan menutup yang namanya biaya overhead pabrik yang dibebankan pada periode tersebut. Karena biaya overhead pabrik yang dibebankan ini ada di sisi kredit, untuk mengenolkan atau menghilangkannya, kita perlu membuat tandingannya pada sisi debit. Nantinya biaya overhead pabrik yang dibebankan ini akan berada di posisi debit untuk jurnal penutupannya, sedangkan di kredit itu adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ini nantinya juga digunakan untuk mencari selisih sebenarnya, tapi kita tidak jelaskan pada prosedur pencatatan BOP ini. Setelah BOP selesai, maka kita perlu melihat pencatatan mutasi produk yang pertama itu kita akan melihat prosedur pencatatan harga pokok, produk jadi, dan produk yang masih dalam proses akhir periode. Ya, jadi di debit nanti akan ada rekening persediaan produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Tapi yang perlu dicampkan di sini, persediaan produk dalam prosesnya merupakan persediaan dalam proses akhir periode, di mana kita akan mengkredit BDP BBB, BDP BTK, dan BDP BOP. Seperti itu. Ini menggambarkan nilai biaya atau total biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi selama periode tertentu. Kemudian ada prosedur pencatatan harga pokok produk yang dijual, di mana kita mendebit harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Nah, ini kita nanti lakukan saat terjadi penjualan produk, ya, untuk mencatat harga pokok produknya atau harga pokok penjualannya. Selanjutnya nanti di sini kita perlu melihat selisih juga, ya. Selisih di sini ada dua metode. Yang pertama metode biaya sesungguhnya dan yang kedua metode biaya taksiran. Saat kita menggunakan metode biaya sesungguhnya, ya, kita hanya perlu menjurnal selisih yang terjadi atau terdapat pada rekening barang dalam proses. Karena itu kita akan mendebet selisih pada BDP BBB, BDP BTK, dan BDP BOP. Tapi jurnal ini hanya berlaku saat terjadi selisih rugi. Saat terjadi selisih laba, maka kita tinggal mengubah posisi antara rekening yang didebet dan rekening yang dikredit. Maka nantinya rekening BDP BBB, BDP BTK, dan BDP BOP ini akan berada di posisi debit, sedangkan selisih akan ada di posisi kredit saat terjadi selisih laba, seperti itu. Sedangkan untuk metode biaya taksiran, kita perlu melihat selisih pada dua aspek. Yang pertama selisih yang terjadi pada BDP karena kita menggunakan biaya taksiran untuk menilai BBB, BTK, dan BOP, serta selisih yang muncul karena adanya perbedaan antara biaya overhead pabrik yang dibebankan dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Nah, jurnal ini sama seperti jurnal pada metode biaya sesungguhnya, ini terjadi saat ada selisih rugi. Saat selisih laba tinggal kita
ubah saja posisinya antara rekening yang di debit dan rekening yang di kredit, seperti itu. Jadi di sini kita sudah membahas terkait bagaimana prosedur pencatatannya, baik untuk bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP, serta mutasi produk yang terdiri dari pencatatan biaya selama proses produksi pada periode tertentu, sampai jadi barang jadi, dan harga pokok penjualan, serta pencatatan selisih. Sekarang kita bisa masuk ke simulasi soalnya, atau soal simulasinya, maaf. Jadi di sini soalnya saya ambil dari bukunya Pak Mulyadi, ya, ada di halaman Ada di halaman 363, jadi bagi yang punya bukunya Pak Mulyadi bisa langsung dilihat di situ soalnya. Soalnya seperti ini, nanti bisa dibaca sendiri soalnya. Jadi di sini diberikan data terkait biaya taksiran, yang selanjutnya kita juga diberi data terkait persediaan pada awal bulan November 2007. Yang kedua, kita diberikan data kegiatan produksi selama bulan November 2007 dan data terkait persediaan akhir. Nah, ini kasus atas nama PT Eliona, di mana dia memproduksi satu macam produk melalui satu tahap pengolahan. Jadi, untuk simulasi pertama ini kita fokus pada prosedur akuntansi sistem biaya taksiran untuk perusahaan di mana produknya itu hanya melalui satu tahap pengolahan saja atau satu departemen saja. Sedangkan nantinya kita juga akan membahas di simulasi kedua bagaimana prosedur akuntansi sistem biaya taksiran untuk perusahaan yang produknya itu melalui lebih dari satu tahap pengolahan atau lebih dari satu departemen. Seperti itu. Ini soalnya, lalu kita bisa langsung melakukan simulasinya. Di simulasi ini kita akan melakukan penjurnalan atas transaksi-transaksi yang ada pada soal simulasi kasus 1, di mana kita akan mengacu pada prosedur pencatatan BBB, BTK, BOP, serta mutasi produk serta selisihnya juga. Ya. Jadi pertama kita untuk melakukan produksi pasti membutuhkan bahan baku. Dalam hal ini kita akan membeli bahan baku. Jadi untuk PT Eliona digunakan metode fisik, di mana nantinya saat terjadi pembelian, ini akan mendebet pembelian pada utang dagang karena pembelian dilakukan secara kredit. Ya, di sini datanya ada di poin 2A. Pembelian bahan baku sebesar 660.000, kita jurnal seperti ini. Pembelian pada utang dagang senilai 660.000. Lalu kita catat biaya bahan baku yang sebenarnya digunakan. Karena dari jumlah pembelian ini yang benar-benar masuk proses produksi tidak seluruhnya, tidak 660.000, tapi mungkin bisa lebih karena ditambah proses produk dalam proses awal, atau mungkin kurang dari itu. Nah, makanya di sini kita perlu melakukan perhitungan. Ya. Baik, untuk itu ini kita akan menjurnal pencatatan biaya bahan baku yang sesungguhnya dipakai. Kita bisa fokus pada perhitungan nomor 2 terkait perhitungan biaya bahan baku sesungguhnya. Di sini pada data poin pertama kita disajikan data terkait produk dalam proses awal, di mana kita punya persediaan bahan baku senilai 20.000. Ada di nomor 1 poin A ya, di sini 20.000. Lalu kita tambahkan dengan pembelian senilai 660.000, maka total bahan baku yang kita miliki adalah senilai 680.000. Ternyata dari data nomor 3 terkait persediaan akhir bulan November ada sisa bahan baku sebesar 40.000. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa biaya bahan baku yang sesungguhnya kita gunakan pada bulan November hanya senilai 640.000. Karena itu kita akan melakukan penjurnalan di sini. Karena yang sesungguhnya masuk hanya 640.000, maka ini kita akui sebagai barang dalam proses biaya bahan baku di debit. Kemudian kita jurnal juga persediaan bahan baku akhir. Ya, kemudian di kredit kita meletakkan rekening persediaan bahan baku awal dan pembelian seperti ini. Jadi nantinya pembeliannya adalah 0,
persediaan awalnya juga akan 0, BDP-BB-nya 640.000, dan akan muncul persediaan bahan baku akhir senilai 40.000 DD seperti itu. Karena kita menggunakan sistem pencatatan persediaan secara fisik, maka kita perlu membuat satu jurnal seperti ini. Jika kita menggunakan metode perpetual, maka jurnalnya akan berbeda. Jurnal bahan pertama adalah persediaan bahan baku pada utang dagang, sedangkan jurnal kedua adalah langsung ke BDP BBB pada persediaan bahan baku. Kemudian yang ketiga, kita perlu mencatat tenaga kerja yang kita keluarkan, biaya tenaga kerja sesungguhnya. Datanya bisa kita lihat pada poin 2, poin 2B, di mana ternyata jam tenaga kerja sesungguhnya adalah sebesar 34.500 jam dan memakan biaya sebesar Rp925.000. Kita tinggal menjurnal BDP BTK pada gaji dan upah senilai 925.000 seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke jurnal keempat, jurnal pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk. Nah, karena ini kita menggunakan biaya taksiran, maka kita perlu menghitung BOP taksirannya atau BOP yang dibebankan. Cara menghitungnya, kita tinggal mengalihkan jumlah jam tenaga kerja langsung dengan biaya taksiran per jamnya untuk BOP. Di sini biaya overhead pabrik ya ternyata 1 jamnya memakan biaya Rp37. Ini hanya taksiran saja. Karena ternyata selama proses produksi bulan November kita memakan 34.500 jam, maka 34.500 jam ini kita kalikan dengan biaya taksirannya per jamnya untuk BOP senilai Rp37, maka ketemu nilai sebesar Rp1.276.500, di mana nanti jurnalnya kita mendebet BDP BOP pada biaya overhead pabrik yang dibebankan seperti ini.